Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas berkenaan dengan cara untuk membuat daftar isi otomatis. Ya, cara membuat daftar isi otomatis. Nah, nanti di part selanjutnya itu kita akan membuat daftar tabel otomatis dan juga daftar gambar otomatis ya. Jadi di sini saya punya file ya, file Word ya. Nah, file Word ini file Word yang belum kita buat daftar isi otomatisnya. Nah, untuk cover teman-teman itu bisa membuat di aplikasi Canva ya atau menggunakan aplikasi yang lainnya. Bangga, silahkan ya, diperbolehkan. Nah, saya langsung ke inti saja ya terkait dengan pembuatan daftar isi otomatis ya. Nah, di mata kuliah komputer bisnis ini sebetulnya ada yang namanya membuat duplikasi dokumen. Artinya membuat dokumen itu semirip mungkin dengan contoh aslinya. Ya. Nah, namun itu tidak akan diterangkan di sini. Kita fokus saja membuat daftar isi otomatis ya. Nah, ini ada daftar isi otomatis. Kita hapus dulu ya. Hapus dulu, kemudian kita coba mengawalinya dengan membuat kerangkanya dulu ya. Jadi dalam membuat daftar isi otomatis kita perlu yang namanya heading satu, heading 2, dan juga heading 3. Di dalam heading satu itu kita biasanya menggunakan yang namanya subjudul. Kemudian ada subjudul satu, subjudul 2, subjudul 3. Itu biasanya sifatnya bertingkat ya seperti itu. Sebagai contoh, misalkan di sini ada teks, ya, mengkaji faktor-faktor dan model-model eksternal analisis pada artikel. Ini diketahui bahwa ini merupakan subjudul pertama. Maka kita di sini menggunakan heading satu. Nah, bawaan heading satu di Office Word akan seperti ini. Maka kita perlu untuk membuat sesuai dengan standar buku yang kita inginkan. Nah, subjudul ini bisa kita ubah, ya, teks subjudul ini kita bisa ubah. Misalkan teksnya, fontnya kita ganti jadi Times New Roman, ukuran fontnya 12, kemudian warna teksnya diubah menjadi warna hitam. Jangan lupa diberi bold atau Ctrl B, gitu ya. Kemudian Ctrl J, berarti rata kanan dan rata kiri. Setelah itu, kita beri numbering menggunakan angka ya, mohon maaf, huruf ya, huruf kapital seperti ini. Ya, ini langkah pertama. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini sudah menjadi bagian dari subjudul satu dan heading satunya sudah aktif? Nah, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan view, kemudian ke bagian show, kemudian teman-teman silakan ketik navigation pane. Nah, ketika di sini muncul bagian A, mengkaji faktor-faktor dan model-model eksternal analisis pada artikel, ini sudah menjadi bagian dari heading 1. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ketika sudah ada heading 1, maka langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan subjudul 2. Biasanya setelah ada subjudul 1, maka lanjut ada subjudul 2. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa di sini adalah fenomena yang dikaji ini masuk ke dalam subjudul 2. Maka boleh diblok 2 kali, diklik 2 kali sehingga diblok atau diblok manual seperti ini juga sama saja. Kita kembali lagi ke home, kemudian kita pilih heading 2. Nah, otomatis sudah aktif ya di sebelah kiri terlihat di sini fenomena yang dikaji. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita atur lagi ya fontnya menggunakan Times New Roman, ukurannya 12 gitu ya. Kemudian warnanya hitam, kemudian di blok juga ya. Kemudian diberi angka.
Ya, format numbernya kalau subjudul satu menggunakan huruf kapital, maka subjudul dua menggunakan angka. Seperti ini. Ya, gitu ya. Seperti ini. Ya, terkait dengan penomoran itu kembali lagi ke aturan mana yang ingin dipakai. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi metodologi yang digunakan. Nah, ini merupakan masuk ke dalam rangkaian subjudul 2. Caranya juga sama. Di blok, kemudian ke heading 2, kemudian ukuran fontnya diganti, jenis fontnya ya. Kalau ini jenis fontnya jadi Times New Roman, ukurannya 12, warna hitam. Kemudian diberi angka atau numerik. Nah, ini sebetulnya tidak lagi satu ya, karena berhubungan dengan yang di atas. Maka kita bisa buat dua titik. Kemudian kita atur ya posisinya seperti ini. Nah, terlihat ya di sini di sebelah kiri, teman-teman semua. A, mengkaji faktor-faktor itu adalah subjudul satu. Ya, karena judul besarnya tadi ada di cover ya, berarti ketika di sini masuk, maka ini dikatakan sebagai subjudul satu. Kemudian subjudul duanya terdiri dari fenomena yang dikaji dan juga metodologi yang digunakan. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ya ini ada metode yang digunakan. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada data pendukung, ada gap research yang dikontrol, dan hasil penelitian. Nah, ini ada cara cepatnya. Ya, cara cepatnya bagaimana? Nah, cara cepatnya adalah klik dua kali, kemudian pilih ya format painter atau bisa menggunakan ALT plus CTRL plus C ya. Atau kalau tidak mau menggunakan keyboard, ini bisa pilih ya gambar yang seperti kuas cat, diklik, kemudian kita pilih di sini data pendukung. Otomatis akan langsung aktif heading 2-nya. Kemudian kita aktifkan lagi ke subjudul 2 yang lainnya, misalkan seperti ini, gap research yang direspon. Nah, seperti itu. Kita klik lagi, misalkan ada hasil penelitian. Ya, jadi mudah sekali ya ketika sudah diformat, gitu kan, maka di sebelah kiri akan tampil apakah subjudul satunya sudah aktif, subjudul duanya juga sudah aktif. Seperti itu. Mudah sekali untuk menggunakan hal ini. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang subjudul 3 bagaimana caranya? Sama ya. Ini contoh ya, misalkan ya. Ini saya ingin menjadikan ini sebagai heading 3 misal ya, karena ini masuk ke subjudul 3. Caranya juga sama, sebetulnya tinggal yang membedakan adalah stylenya. Apakah mau di heading 1, heading 2 atau heading 3. Ini tinggal kita blok saja, gunakan heading 3, kemudian Times New Roman, jenis fontnya dipilih, ukuran fontnya silahkan dipilih, misalkan 12, ya. Kemudian untuk numberingnya, misalkan tadi subjudul satu menggunakan huruf kapital, subjudul 2-nya menggunakan angka, maka subjudul 3 misalkan saya ingin menggunakan huruf tapi non kapital, jadi huruf kecil. Warnanya warna hitam. Misalkan ingin di blok, kemudian diberi warna eh, hitam, kemudian di italik, di garis miringkan, misalkan seperti itu. Kemudian diatur sedemikian rupa, ya seperti itu. Ya. Nah, misalkan saya mau coba untuk membuat subjudul 3 yang lainnya sama, ya, tinggal di ALT, ya. Nah, di sini nih ALT CTRL C, kalau sudah tinggal ALT CTRL V seperti ini. Tuh, ya, mudah sekali untuk menggunakan ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita atur untuk halamannya. Seperti itu ya. Nah, untuk halamannya itu silakan di bagian footer diklik. Itu ya. Nah, misalkan ini dimulai dari angka 7. Caranya untuk dimulai dari angka 1 itu teman-teman tinggal ke page number, format page number gitu ya. Ukuran numbernya boleh dipilih, silakan di situ. Startnya dari angka berapa? Misalkan dari angka 1. Maka mulainya dari angka 1 seperti ini. Ya, tinggal dicek saja angka 2, angka 3.
Nah, kita masuk ke daftar isinya ya. Nah, ini simulasi saja. Jadi saya tidak mengformat semuanya, tapi setidaknya ada heading satunya ada, subjudul satunya ada, subjudul duanya ada, dan subjudul tiganya ada. Ya, kita ke daftar pustaka. Cara mengaktifkannya itu teman-teman tinggal ke reference, kemudian ke table of content, ya. Kemudian pilih style kontennya yang mana. Nah, saya pilih yang automatic table satu. Nah, seperti ini tinggal dirapihkan saja, ya. Nah, seperti itu. Ini adalah cara untuk mengaktifkan daftar isi otomatis, ya. Mangga silakan untuk dicoba. Ya, kita masuk ke part selanjutnya, membuat daftar tabel dan membuat daftar gambar secara otomatis, ya. Atur nuhun.